Banyak orang masih menunggu kebijakan Trump yang dipercaya bisa membawa gejolak pasar global, termasuk pasar di Indonesia. Bagaimana sebenarnya kondisi pasar kita? Apa saja yang bisa dilakukan investor? Berikut analisis IHSG dari Leo Putra Rinaldi, ekonomis Mandiri Sekuritas. Saya sih melihatnya mungkin trennya akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2016, tapi fluktuasi atau mungkin masih akan cukup tinggi karena tahun 2017 ini kita melihat ada event-event di global yang bisa mempengaruhi mulai dari kebijakan Trump. Kalau kebijakan Trump ternyata sangat ekspansif dan bisa meng-create growth dan inflation, bisa jadi nanti Fed Fund Rate ini bisa naik 3 kali. Habis itu kalau kita lihat di Eropa itu seperti ada political uncertainty setelah Brexit dan Trump yang sekarang menular ke Eropa. Tetapi kalau dari sisi relative terms, menurut saya Indonesia itu lebih well positioned dibandingkan negara-negara lainnya. Misalnya yield bond Indonesia dibandingkan negara lain juga lebih atraktif. Fluktuasi tapi mungkin ya volatile dalam arti yang tidak tajam ya. Mungkin sebagai contoh adalah forecast rupiah. Kita tahun 2017 akhir itu 13.400. Tapi average rupiah forecast kita itu 13.450. Jadi average forecast kita lebih tinggi dibandingkan posisi akhir tahun. Nah, itu mengindikasikan bahwa memang akan ada volatility di rupiah, tapi masih manageable. Kalau target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 kita melihatnya di level 5,1%. Kalau ada deviasi, mungkin deviasinya itu cenderung ke atas, di mana kita melihat bahwa upside risk dari pertumbuhan ekonomi ini adalah komoditi. Kalau memang commodity prices ya berada pada level yang cukup tinggi, ini bisa mempunyai efek positif terutama terhadap konsumsi masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, diversifikasi portfolio itu penting. Don't put your eggs in one basket itu menjadi sangat relevan. Dalam kondisi sekarang, mungkin kita harus spread resikonya. Kalau ditanya kira-kira misalnya sektor mana yang masih akan oke, menurut saya sih construction sector yang bergerak di bidang infrastruktur dan investment itu masih oke. Kalau kita ingin agak mempunyai appetite risk yang lebih besar, mungkin bisa melihat beberapa names di komoditi. Karena komoditi kan cenderung kalau kita lihat sekarang momentumnya lagi bagus.